Shalom saudaraku, saya mau lanjutkan kembali sambungan dari kesaksian saya yang pertama. Jadi saya mau bersaksi lagi untuk seri yang kedua, di mana Roh Kudus mengingatkan saya untuk menyampaikan ini agar setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di hari-hari ini harus peka dengan apa yang Roh Kudus inginkan kita lakukan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan bagi Tuhan, bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, di mana saya mau menyaksikan sambungan dari kesaksian dari tahun 2020. Puji Tuhan, pas di akhir tahun 2020 itu di bulan 11, setelah prosesnya saya menerima apa yang Tuhan mau yang saya lakukan, yaitu menerima panggilan Tuhan, bersedia menjadi alatnya Tuhan, menjadi pelayan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan, yaitu sebagai penginjil. Ya, puji Tuhan, di tahun 2020 pada bulan 11 saya mendapat pesan dari Roh Kudus, katakan kepada saya, kamu harus melakukan doa puasa 40 hari ya untuk pelayanan kamu. Jadi dalam hati saya di saat saya menerima pesan itu, yaitu di saat saya berdoa, merendahkan diri dalam hadirat Tuhan, saya mendengarkan suara itu ya, saya katakan ini ada tugas lagi yang harus saya lakukan, saya kerjakan. Secara manusia kita tidak mampu untuk melakukannya ya. Di saat saya mendengar perkataan Roh Kudus yang mengingatkan saya untuk melakukan puasa 40 hari itu, saya berkata dengan iman, Tuhan, saya belum siap, pada waktu itu belum siap di bulan 11 atau 12 untuk melakukannya. Saya katakan kepada Tuhan, saya siap untuk melakukannya itu di tahun 2021, masuk tahun yang baru pada bulan Januari ya. Saya berjanji kepada Tuhan saya lakukan itu di tahun 2021 dan pada bulan Januari ya, dan saya laksanakan. Ya, puji Tuhan, saya terus berdoa, jika Tuhan izinkan saya melakukannya, berarti Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Tuhan memberikan saya sukacita untuk melakukannya, dan Tuhan berikan saya kemampuan untuk menjalaninya. Yaitu iman saya ya. Puji nama Tuhan. Di saat memasuki tahun 2021, saya melakukan doa puasa itu pada tanggal 9 Januari ya, sampai masuk pada bulan Februari ya, pada waktu itu. Nah, rupanya saya tidak tahu juga kalau putri saya, anak saya yang cewek itu punya pendapat hal yang sama dari Tuhan ya. Anak saya yang putri itu dia juga terinspirasi melihat saya seringkali berdoa dan pelayanan. Dia punya kerinduan seperti itu. Ternyata diam-diam dia juga punya jam doa tersendiri ya. Saya tidak tahu. Dia katakan kepada saya, Mak, katanya, saya diingatkan oleh Tuhan untuk mengadakan doa puasa 40 hari. Dia katakan gitu. Itu pas di bulan 11 juga dia katakan, di bulan 11 tahun 2020. Jadi saya katakan kepada anak saya yang cewek itu, saya katakan sama dia, kita sama-sama aja di bulan Januari tahun 2021. Loh, katanya, Mama mau doa puasa 40 hari? Iya, Mama katakan gitu sama dia. Saya katakan kepada anak saya, karena Mama mendapat pesan dari Tuhan, ingatkan saya untuk melakukan ini demi pelayanan. Saya katakan kepada anak saya juga Mak, dia katakan gitu. Jadi dia minta waktu kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan saya tidak siap doa puasa 40 hari di bulan 12 ini katanya, karena banyak godaan masalah makanan. Jadi saya tidak siap katanya kepada Tuhan ya.
Jadi kalau gitu kita sama-sama aja di bulan Januari, saya katakan sama anak saya. Nah puji Tuhan, di saat mulai masuk doa puasa itu saya sudah berdoa, Tuhan saya katakan kalau Tuhan izinkan saya untuk melakukan ini, saya percaya bahwa Tuhan berikan saya kekuatan, kemampuan ya untuk menjalaninya mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-40. Nah puji nama Tuhan, mulai tanggal 9 Januari kami dan anak saya mulai melakukan doa puasa ya, puasa seri ya 40 hari. Di situ saya berdoa kepada Tuhan, saya serahkan hidup saya katakan jika Tuhan izinkan dan izinkan saya untuk melakukan ini dan saya pun taat untuk melakukannya, saya percaya ada kekuatan, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, puji Tuhan anak saya mengikuti ya sama-sama dengan saya. Pas pada hari yang ketiga itu karena dia belum terbiasa ya, jadi dia merasa tubuhnya merasa sakit, perutnya terutama ya lambung ya mah. Jadi saya katakan kepada anak saya, loh belum apa-apa kamu sudah kalah, saya katakan. Makanya strap itu rasa lapar itu ya, strap dalam nama Yesus. Maka tidak terjadi sesuatu yang akan mengalahkan kamu dalam mengadakan penyangkalan diri ini, saya katakan kepada anak saya. Nah puji Tuhan, dia semangat kembali, dia terus ya melanjutkan doa puasa ini ya. Puji nama Tuhan, luar biasa kuasa dan lawatan Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh setia dan taat melakukan apa yang Tuhan mau, bahkan pekah dengan apa yang Tuhan inginkan, kita menikmati ya, kita mengalami betapa dahsyatnya kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Cara manusia kita tidak mampu. Siapa yang mampu ya menjalani puasa 40 hari dengan manusianya? Tidak ada ya. Yesus sendiri telah memberikan teladan. Memang dalam organisasi gereja kami tidak sih dikatakan harus puasa 40 hari ya, harus lakukan, tidak. Tapi saya diingatkan oleh Tuhan sendiri bagaimana Roh Kudus mengatakan kepada saya, ini untuk pelayanan kamu harus doa puasa 40 hari. Ya ternyata di balik apa yang Tuhan inginkan saya lakukan itu ada maksud, ada rencana, ada keinginan Tuhan yang akan berkelanjutan yang harus saya lakukan ya. Puji Tuhan, di saat mengadakan puasa penyangkalan diri selama 40 hari itu, saya dibawa terus, dituntun terus ya untuk menikmati firman Tuhan, disingkapkan dan dibukakan bagi saya. Secara manusia saya tidak pernah mengalami hal yang seperti itu, yang semakin membawa, semakin mengerti dan semakin ya dibawa untuk merendahkan diri dan terus berharap kepada Tuhan, sehingga mencapai bagaimana kita benar-benar berharap pada Tuhan itu 100%, berserah kepada Tuhan 100%, berpercaya kepada Tuhan 100%. Ya, di situ saya menikmati betapa dahsyatnya kuasa firman Tuhan di saat kita membaca, kita mengimaninya, kita merasakan dan kita menikmatinya. Ya, puji Tuhan. Ya luar biasa, bukan saya istilahnya menyaksikan ini, saya menyombongkan diri, saya tidak ada niat seperti itu. Tapi saya diingatkan oleh Tuhan untuk memberikan kesaksian ini, bagaimana tindakan kita, bagaimana respon kita dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan, lakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Itu ada efek yang luar biasa yang kita terima, ada kemuliaan yang Tuhan berikan ya, ada nilai tambah dalam hidup rohanian kita, iman kita, kesabaran kita semakin dibawa terus menuju kepada kesempurnaan itu ya. Tidak mudah kita untuk menerimanya, kita tidak mudah untuk mendapatkannya. Kita harus bayar harga ya, bayar harga dengan melakukan apa yang Tuhan mau dengan setia, dengan taat. Nah puji nama Tuhan, rupanya di saat saya mengadakan penyangkalan diri 40 hari itu kurang lebih mau 15 hari sudah ya, di saat saya berdoa, Roh Kudus katakan kepada saya, dia katakan kepada saya, pergunakan media sosial untuk menyampaikan firman Tuhan, pergunakan media sosial untuk menyampaikan kabar baik ya, karena pada saat ini
di zaman sekarang manusia itu tidak lepas dari HP. HP itu ada selalu di tangan, tidak pernah lepas. Inilah saatnya kamu menyampaikan firman Tuhan. Ya, setiap orang yang membaca, setiap orang yang melihat, mereka diberkati. Ya, tidak menutup kemungkinan ya orang yang akan melihat itu ya, mendengar, mereka akan diberkati ya. Pasti yang diberkati itu ada sampai 10, 20, bahkan sampai 50, bahkan sampai 100. Ya, Tuhan katakan akan terberkati dengan firman yang akan kamu bagikan. Ya, jadi saya mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Ya Tuhan, saya katakan saya siap untuk melakukannya, tetapi berikan saya hikmat, berikan saya roh keberanian untuk melakukannya. Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, cara manusia saya tidak mampu. Siapa saya di hadapan Tuhan? Jujur saya orangnya pemalu ya. Saya tidak mampu dengan manusia saya. Tetapi karena Roh Kudus memberikan saya hikmat dan kekuatan, bahkan memberikan saya inspirasi untuk melakukannya, saya dapat lakukan. Jadi saat Roh Kudus menginspirasikan saya, kasih saya bahan yang apa yang harus saya sampaikan dengan firman Tuhan, tiba-tiba di saat itu saya pun langsung menyampaikan. Di situ muncul terus ya hikmat Tuhan berikan bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan itu. Secara manusia saya tidak dapat berkata-kata, saya tidak dapat menyampaikannya dengan manusia saya. Ya, itu semua adalah pertolongan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saya. Nah, di situ saya mentaati apa yang Tuhan katakan, pergunakan media sosial untuk bersaksi, untuk menyampaikan firman Tuhan ya, untuk menguatkan, meneguhkan. Nah, puji Tuhan, itu sebabnya saya sampaikan kesaksian ini, apa yang saya sedang lakukan. Mungkin saudara-saudara seiman mungkin melihat, oh kok Ibu Desi sudah seorang gitu ya. Tidak saudara, itu bukan motivasi saya. Motivasi saya murni untuk melayani Tuhan, untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah perintahkan kepada pribadi saya. Karena itu akan menjadi pertanggungjawaban saya di akhir hidup saya. Ya, Tuhan katakan kamu harus lakukan ini, kita harus lakukan. Kita harus peka, kita harus taat apa yang Tuhan mau kita lakukan di hari-hari ini. Ya, saya seringkali dibawa untuk melakukan hal apa yang Tuhan mau. Tuhan katakan kamu pergi ke rumah orang ini, doakan dia sedang mengalami sakit. Ternyata benar ya. Saya seringkali mengalami itu, jadi saya harus melakukannya. Di saat Roh Kudus katakan kamu pergi, kamu harus pergi untuk melakukannya. Karena saya tahu Tuhan yang bekerja, yang melakukan, yang mengadakan mujizat itu bukan pribadi saya. Saya sebagai alat saja, sarana. Itu sebabnya saya harus taat. Nah, demikianlah setiap firman Tuhan yang saya sampaikan di Facebook ya. Saya bagi di grup WA, di grup Facebook ya. Saya melihat luar biasa tuh Tuhan bekerja ya, memberkati setiap orang-orang ya. Mereka berterima kasih, mengaminkan setiap firman Tuhan yang saya sampaikan itu ya. Bahkan saya diingatkan untuk membuka YouTube, itu sebabnya saya membuat YouTube ya. Ya, saya pun bergumul ya. Saya berdoa, saya katakan Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak bisa Tuhan. Tapi Tuhan katakan teruslah ya, terus bekerja apa yang Tuhan mau. Saya menyertai kamu. Roh Kudus katakan kepada saya, apa yang ada kau niat di hatimu lakukan, aku menyertai kamu. Ternyata ada di firman Tuhan juga apa perkataan Roh Kudus ya, yang dia sampaikan kepada saya. Yaitu sebabnya saya melakukan kehendak Tuhan, yaitu membagikan firman Tuhan di Facebook ya. Saya melakukan apa yang Tuhan mau. Di saat Roh Kudus mengilhamkan itu kepada saya, memberikan ayat yang apa yang harus saya sampaikan, saya segera untuk lakukan. Mungkin saya saat di kantor kah, saat saya di mana ya, di saat Roh Kudus katakan sampaikan ini, dia terus memberikan hikmat kepada saya untuk berkata-kata. Jadi saya secepat-cepatnya untuk mengetik-ngetik ya. Setelah kadangkala saya selesai jam doa ya, jam 11 saya diberikan inspirasi, sampaikan firman Tuhan yang telah kamu nikmati tadi. Ya, di saat saya berdoa, saya itu menikmati firman Tuhan, saya merenungkan. Ya, Roh Kudus juga membukakan kebenaran firman Tuhan itu bagi saya, membukakan apa arti dari firman Tuhan itu. Saya dibawa, dibukakan terus ya.
saya kadang menangis di kaki Tuhan, mensyukuri betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus itu bekerja di saat kita benar-benar sungguh berserah dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kita roh hikmat dan wahyu, bahkan kebijaksanaan dalam melakukan apapun dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ya, itulah indahnya di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan, mari di hari-hari ini saudaraku yang dikasih, gereja Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang ada padamu pada saat ini, jika engkau diingatkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk melakukan hal sesuatu, jangan pernah tunda, jangan pernah berdalih, jangan pernah tidak meresponinya. Ya, sebab itu adalah kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Kita lakukan semuanya untuk Tuhan, dan kita lakukan dengan hati yang murni, kita akan diberkati Tuhan. Ya, saya mengalaminya sendiri. Di saat saya telah melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus sampaikan kepada saya, hati saya tuh bersuka cita, hati saya berglori, hati saya penuh dengan damai sejahtera, semakin berlimpah-limpah. Ya, hati saya semangat. Jadi saya ingat ya, bagaimana Roh Kudus kasih satu contoh kepada saya, bagaimana seorang anak kita perintahkan untuk melakukan sesuatu ya, untuk melakukan pekerjaan ya, kita perintahkan anak tersebut, kita melakukan pekerjaan, terus anak itu menuruti ya, melakukan apa yang kita mau. Jadi begitulah hati Bapa ya, begitulah hati Yesus, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kita ya. Di saat kita melakukan apa yang Dia mau, hati Tuhan bersuka cita, hati Tuhan bersuka cita bagi kita ya. Dia senang, Dia semakin bersuka cita karena kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, di situ saya betapa luar biasanya Tuhan, betapa indah, saya katakan sungguh ya, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, di luar Tuhan kita tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena bersama dengan Tuhan kita bisa melihat mujizat-mujizat setiap hari. Kemurahan-kemurahannya Dia nyatakan bagi saya dan saudara. Bila semakin hari kita mengalami, semakin hari kita semakin cinta kepada Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan yang selalu memulihkan hidup kita ya. Kuncinya kita mau setia, kita mau taat, melakukan kehendak Bapa dengan hati yang tulus, tanpa tujuan motivasi yang lain ya, hanya untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Mari di hari-hari lakukan, bertanyalah kepada diri sendiri, bertanyalah kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Lakukan itu untuk Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan dalam hidup saya dan saudara. Sebab satu jiwa bertobat dengan setiap perkataan yang kita sampaikan ya, beribu-ribu malaikat di sorga bertempik sorak ya, bersuka cita karena senang ya, anak yang hilang itu kembali lagi. Nah, itulah hati saya dan saudara Tuhan taruh. Mari kita terbeban bagi orang-orang yang terhilang, yang patah semangat, yang sudah mati rohaninya. Kita bangkitkan kembali dengan sukacita, memberikan firman Tuhan, motivasi ya yang daripada Tuhan kita berikan ya, maka mereka akan semangat dan hidup kembali dan bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Puji nama Tuhan, itulah satu kesaksian yang dapat kami buat pada saat ini, agar kita senantiasa semakin hari semakin mengerti apa rencana maksud Tuhan dalam hidup saya dan saudara, apa panggilan Tuhan dalam pribadi kita, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, apa buah-buah yang akan kita bawa kepada Tuhan di hari-hari dan di saat kita akan kembali, di saat Tuhan menjemput saya dan saudara. Puji nama Tuhan, itulah kesaksian yang dapat saya bagikan. Biarlah setiap kita yang mendengarkan kesaksian ini mendapat satu kekuatan, semangat yang baru di dalam menjalani, dalam mengiring Tuhan di hari-hari ini. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.